underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Ombudsman minta debitur diberi perlindungan hukum karena banyak yang terjebak pinjol. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, masalah pinjol yaitu pinjaman online ya. Itu memang fenomena yang belakangan ini banyak sekali. Artinya orang melakukan pinjaman melalui online. Ya, kita banyak sekali itu yang di aplikasi-aplikasi ya. Banyak juga tawaran-tawaran, lu butuh duit enggak? 1.500.000 atau 2,5 juta macam-macam. Dalam tempo 1 menit selesai. Menggiurkan. Syaratnya gampang. Cuman fotokopi KTP, selfie, selesai. Langsung duitnya turun. Tapi memang pinjol ini bunganya aja gile. Kalau kita ke bank, pinjamannya itu setahun bunganya katakanlah 15% atau 14%. Tapi kalau dipinjol, ini seminggu atau sebulan itu bisa 10%. Jadi kalau kita pinjam 1 juta, sebulan itu bunganya 100.000. Paling sedikit loh itu. Ada yang sampai 20. Tapi banyak yang pinjam. Kenapa? Mudah. Ya, banyak sekali yang kena. Ya, memang karena mudah. Nah, sekarang ini ternyata banyak kejadian. Orang yang pinjam dipinjol pada saat harus bayar tidak bayar. Yang terjadi debt collector, nagih. Lah sekarang ini OJK lagi-lagi membela orang lemah. Tapi yang lemah di sini artinya orang yang pinjam duit gak mau bayar. Itu namanya yang dibela sama OJK. Harus dilindungi secara hukum. Nah gitu kan. Tapi kenapa ini sebenarnya bisa terjadi Om Bob? Nah begini, utang lewat pinjol itu bunganya kan tinggi sekali kan. Karena apa? Ini risiko gede. Tidak ada jaminan pinjam duit. Nah, perusahaan pinjol ini juga memakai rumus-rumus ekonomi yang namanya high return, high risk. Kamu dapat keuntungan besar, kamu risikonya besar. Sama juga risikonya ini besar, maka keuntungannya harus besar. Jadi bunganya ya tidak bisa seperti bank. Kalau kita pinjam bank kan pakai jaminan, sehingga dapat bunga murah. Karena nggak mungkin nari. Tapi kalau tanpa jaminan disuruh bayar, lupa, nggak bayar gimana? Nagihnya setengah mati. Ini kan risiko besar, maka bunganya tinggi. Tidak bisa dilarang bahwa pinjol itu tidak boleh mengenakan bunga lebih dari 5% per bulan, misalnya loh ya. Ya siapa yang mau? Ya nggak bisa, karena risikonya tinggi. Ya jadi sebetulnya high risk, high return ini dibiarkanlah. Supaya orang kalau tahu bahwa pinjam di pinjol itu bunganya mahal, kalau you mau pinjam ya risikonya sendiri. Bagaimana dengan penerapan prinsip yang dikatakan bahwa pinjol ini tidak menjalankan aturan secara ketat mengenai know your customer atau tidak menganalisis dan memvalidasi kemampuan bayar para customernya? Ya itu kan masalah yang punya pinjol, perusahaan yang punya pinjol, ya toh. Memang susah. Know you customer itu kan mengerti dia datanya komplit. Ya, tinggalnya di mana, kerjanya apa, macam-macam. Itu syarat-syarat itu biasanya diperbankan. Dan perbankan nggak mau rugi, maka harus ada jaminan. Tapi kalau pinjol, ya know you customer-nya tadi ya KTP-mu mana, nomor handphonemu berapa, ya KTP-nya ada atau tidak, orang ini orang betul atau orang fiktif, itu udah cukup. Masalahnya bukan di sini. Masalahnya itu sekarang bagaimana caranya supaya high risk tadi menjadi low risk. Kalau sudah jadi low risk, itu semua pinjol berlomba-lomba memberi bunga yang murah. Jadi yang diuntungkan rakyat. Jadi rakyat yang nggak punya jaminan bisa buat pinjam duit. Low risk karena bunganya rendah.
Low risknya di mana? Ini yang harus dicarikan solusi. Ya coba sekarang perusahaan-perusahaan pinjol itu bilang, hey, bagaimana kalau ada orang nggak bayar, bagaimana supaya dia bisa bayar? Kalau ada sistem seperti itu, you perusahaan pinjol seneng atau tidak? Bunga lu bisa turun enggak? Pasti semua jawabannya seneng dan bunganya akan turun. Apa kuncinya supaya bisa membuat bunga itu menjadi turun dan resikonya rendah, Om Bob? Yes, kuncinya ini hanya satu. Sistem undang-undang perdata utang piutang ini harus dirubah. Mestinya dikembalikan seperti zaman tahun 60-an. Ya, itu zaman tahun 60-an tuh ada yang undang-undang yang namanya Gilsering. Undang-undang penyanderaan. Ya, sekarang yang dipakai sama Kementerian Keuangan itu bank-bank dulu yang dapat bantuan BLBI dan ngemplang, ternyata sama Menteri Keuangan pakai ini aturannya. Kalau you tidak bayar, you ditahan orangnya sampai bayar baru dilepas. Kenapa ini tidak dilakukan? Tapi ini melanggar hak asasi tidak, Om Bob? Nah, kalau dia ngemplang uang pinjam itu melanggar hak asasi enggak? Kan melanggar juga kan? Jadi ini harus diatasi dengan itu. Kalau ada undang-undang penyanderaan. Nah, sekarang kalau orang minjemin lewat online, risikonya kan kecil. Karena kalau dia nggak bayar, masukkan penjara. Kan tidak ada risiko lagi kan? Nah, bunganya pasti turun. Bisa jalan 1 bulan cuman 1%, 2% itu bisa jalan. Tapi kalau risikonya tinggi ya pengusaha itu ya high risk, high return. Dan pemerintah itu nggak dirugikan kok kalau ini undang-undang penyanderaan ini berlaku. Orang yang utang tinggal dilaporkan sama pemberi utang. Hei pemerintah, ini si A, si B ini utang sama saya 10 juta. Ini yang kelas kecil ya, 10 juta. Dia tidak mau bayar. Ini buktinya, dia udah pinjam sama saya dan tidak bayar. Oke, orang itu langsung saya minta bahwa dia ditahan pakai undang-undang ini. Lah ditangkaplah sama pemerintah, masukkan ke penjara khusus untuk yang tidak bayar utang ini ya, bukan penjara narkoba, bukan penjara pembunuhan, masukkan sana. Dan ini apa? Yang memberi makan tuh yang memberi utang. Jadi pemerintah nggak rugi. Pemerintah menjalankan fungsinya sebagai orang tengah agar bisnis minjam-meminjam ini berjalan lancar dan tingkat bunga yang diberikan kepada yang minjam itu adalah kompetitif. Karena risikonya udah kecil. Semua orang berlomba-lomba memberi pinjaman dengan bunga yang murah. Kalau ini udah terjadi, nggak usah takut sama debt collector. Debt collector tuh nggak akan ada. Semua lancar bayarnya saja. Udah. Lah dari dulu ini kasus seperti ini terus dipermasalahkan terus. Kenapa undang-undang penyanderaan ini tidak dilaksanakan? Ya, zaman dulu ada dikatanya ini tidak berperi kemanusiaan, maka itu tidak diberlakukan. Padahal ya sekarang ini yang terjadi tarut-marut utang piutang ini nggak beres-beres, yang merugikan secara ekonomi maupun kemampuan orang untuk berusaha. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.